Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil akram, al-azimil azam, al-alimil a'lam, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat bersama kita unsur pimpinan yang pada Sekutuan atau Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian Dekan Dekan Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kemudian Ma'had, kemudian Sekretaris Ma'had, para muwajjih, ada Pak Yasir, Pak Muslimin, Pak Irsal, dan Pak Usman. Satu lagi samping gue kan dari LPM. Tentunya yang terhormat, yang sangat kita banggakan dan kita harapkan yang bekerja langsung sebagai ujung tombak adalah para muwajjihah, para muwajjih, para musyrifah, para musyrif. Kalau di sini semua musyrifah ya? Ya. Siapa lagi yang belum saya sebutkan ya? Dan yang kita banggakan dan kita sayangi anak-anak kita yang ceria. Sesungguhnya karena kalian lah ini Ma'had ada. Kalau kita buat Ma'had, kalian nggak datang, ini nggak ada. Udah semua saya sebut ya? Ya. Saya yakin sangat bahagia anak-anak kami sekalian kalau dulu pada bulan 8 ya, tanggal 3 Agustus ya 2020, bulan 9, bulan September ya, 345 tanggal 5, karena tahun lalu juga karena COVID yang seharusnya bulan Agustus sudah masuk tapi molor kemarin ke bulan September. Kalau waktu itu tadi digambarkan dengan berbagai ilustrasi, ada tadi dengan disampaikan dengan drama yang singkat, ya, sangat merasa terpaksa, lama-lama sudah biasa dan sekarang sudah ikhlas. Tapi untuk pergi tetap bahagia, disuruh di sini pun sebetulnya nggak mau gitu. Sebetulnya bukan perpisahan membuat kalian sedih, tetapi sesungguhnya haru aja, bahagia bercampur-campur dengan sejuta rasa ada di hati kalian. Bapak Ibu sekalian, unsur pimpinan yang Seribuan dan anak-anak kami yang kami banggakan, yang senantiasa setia para muwajjih dan musyrifah mendampingi kalian selama 10 bulan ini. Saya pikir gimana ya, tadi banyak, semoga itu ikhlaslah apa yang disampaikan. Satu sisi saya sebagai manusia merasa tersanjung bahwasanya ada manfaat. Kalau itu memang dari hati kalian sejujurnya, Ma'had ini bermanfaat buat kalian semua. Jujur kalian ada manfaat Ma'had ini kepada kalian? Jujur Ustaz. Alhamdulillah. Tentunya kita berangkat semua dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini yang sekarang ini akan merupakan, yang hari ini adalah merupakan kenyataan bagi kalian. Besok dan akan datang hari ini adalah masa yang lalu bagi kalian yang harus bersiap berbenah untuk menghadapi masa-masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Dan kamu harus menatap bagaimana masa
apa yang sudah kamu siapkan untuk lihat, untuk esok hari atau masa yang akan datang. Wattaqullah, dan selalulah bertakwa kepada Allah. Semuanya Allah apa? Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Untuk mengisi hari-hari kalian yang merupakan hari ini akan menjadi masa lalu bagi masa depan kalian, kami ingin sesungguhnya berkontribusi di dalam mata rantai kehidupan kalian untuk meranda hari esok anak-anak kami semua. Kami tidak bisa berbuat apa sesungguhnya yang selama ini hanya formal dengan kurikulum mata kuliah yang sudah terjadwal dilakukan dan selesai semester 1 akan datang semester 2, begitu seterusnya sampai semester 8. Tapi kami sadari ternyata itu nggak cukup. Tadi kan ada digambarkan statistiknya oleh Pak Mudir. Sekian orang yang masuk nggak pandai baca Quran, sekian bulan sudah meningkat, sekian bulan sudah meningkat, sampai 10 bulan tadi sangat sedikit yang tinggal belum bisa itu. Coba bayangkan sebelum ada Mahat bagaimana sesungguhnya abang-abang kakak kalian yang dulu itu nggak terkontrol kami semuanya. Kami kasih ijazah yen atau ijazah saing waktu itu. Maka tadi kita akan berombok lagi nanti. Pak Mudir tadi sudah menyanggupi dengan ikrarnya. Yang belum selesai tadi sisa-sisa ini akan tetap beliau siap untuk membimbingnya. Tentu ini nggak bisa beliau berjalan sendiri, harus ada koordinasi yang kuat kepada para dekan dan jajarannya. Nanti Pak Mudir itu semua yang daftar yang masih perlu kita bimbing ada bagi dekan-dekan di mana dia, sehingga dekan itu dengan jajarannya terus berkoordinasi. Kalau nggak nanti nggak bisa komprehensif. Nah ini kan. Jadi saya ingin dengan sesungguhnya saya sadar ya, kita menyadari tahun 2000 berapa kita mulai ini 2015 dengan berbagai silang pendapat di antara kami buat ma'had atau tidak semua sepakat, tapi kita melakukan diskusi yang intens. Ada yang bilang nanti nggak ada mahasiswa datang, ada yang berpikir terlalu beratlah kerja itu, dan ada yang mungkin di benaknya ngapain tambah-tambah kerja sementara tunjangan gaji nggak bertambah, gitu ya. Tapi kita bilang justru disitulah kepuasan kita melihat kalian tadi anak-anak kami mati kalian begitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Bukan siapa saya kalian, tapi bangga saja gitu. Senang saya melihat kalian begitu pandai bahasa Arab, bahasa Inggris dengan lancar. Seumur kalian itu saya itu belum bisa seperti itu, ya kan? Jadi itu yang membuat kita bangga. Jadi dulu saya bilang 1000 orang aja bisa kita masukkan di dalam ma'had ini. Jadi aja 200 itu sudah ikut kita berkontribusi kepada umat Muhammad ini. Tadi ada Qori membacakan ayat itu, apa tadi itu? Saya sangat terkesima. Iya, apa tadi itu? Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Jadi orang-orang beriman ini harus takutlah. Mereka meninggalkan generasi mereka itu setelah mereka itu dalam keadaan lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, lemah karakter. Itu ingatkan Allah. Secara biologis kalian bukan zuriyah saya, bukan zuriyah Pak Anhar, Ibu Lelihita, Pak Patah, Pak Lisadi, Pak Rizal dan sebagainya. Secara zuriyah biologis, tapi secara zuriyah akhuna fillah, akhwatuna fillah, ikhwanuna fillah. Kalian adalah zuriyah kami yang kami harus takut kalau kalian itu akan kami tinggalkan ke depan dalam keadaan lemah, miskin papa secara ilmu, secara karakter, secara ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan metode Ma'had Jamiah kita kuatkan proses pendidikan di Barang Seribuan. Bagi siapa yang siap untuk mengikutinya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Inilah kalian ada
sudah 10 bulan. Dari 400 sekian tadi, ada 18 orang yang sudah mendahului keluar, berarti dia belum kuat. Saya yakin hatinya pingin, mungkin ekonomi orang tuanya nggak kuat. Bisa saja seperti itu. Alhamdulillah berarti kalian adalah manusia-manusia yang terpilih sampai kepada titik akhir mahat ini. Mudah-mudahan anak-anak kami, saya sesungguhnya melihat yang ada di Baharudin ini dari tahun ke tahun, makanya kita pusing juga ini. Ini karena COVID, saya lihat pendaftar kita itu ada indikatornya, banyak orang tua yang nggak mampu untuk melanjutkan studi anak-anaknya, sehingga secara nasional sebelum Ramadan kami kumpul pimpinan PPKN, Yayan UI dan STAIN di Bandung, 50% pendaftar tahun ini kurang dari jumlah tahun lalu. Mungkin itu saya bilang COVID ini memberi pengaruh kepada ekonomi orang tua kita. Ini berdoa kita semoga ini semua hilang, semoga semua akan pulih kembali ekonomi orang tua kita, sehingga kalian dalam melakukan tugas pendidikannya akan lancar, terdukung dengan ekonomi yang memadai. Itu doa kita, sehingga ini hari apa ini semuanya? Besok Jumat. Besok Jumat ya? Iya, Ustaz. Jadi kalian ini sudah betul-betul udah dibungkus pakaian, udah masuk koper. Udah dibersihkan kamarnya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita sudah menyita waktu anak-anak kami. Kami tidak lakukan yang lalu seperti biasa. Kalian seharusnya semester yang lalu habis ujian libur kan? Tapi tahun yang lalu ketika diliburkan susah masuk sehingga gagal berbahan itu secara penuh ya. Tahun yang lalu ya. Berangkat dari pengalaman itulah kemarin kita meminta supaya anak-anak kita ini tidak gagal bermahat ini, kayak mana kita lakukan liburnya itu jamaah takhir. Ya. Jadi kita rapel ya, yang seharusnya kalian itu libur hanya sebulan, ini sudah menjadi 3 bulan nantinya. 5, 6, 7, 8. 8 nanti udah masuk gitu ya. Berarti 3 bulan. Ini kan seharusnya mereka yang dikeluarkan bulan 6 nanti kan? Enggak, seharusnya kalau normal. Takut dia, takut. Seharusnya bulan 6 itu baru keluar. Ini bulan 4 lagi, bulan 5 awal Udah keluar. sudah tamat, khatam. Jadi saya cukup bangga kalian sampai ke ujung. Dimulai dulu dalam keadaan sangat sedih, terpaksa seperti kambing ditarik ke air. Sekarang ternyata sudah enjoy, tapi bagaimanapun seperti yang dikatakan penampilan tadi, udah nggak pernah lagi kamu boleh masuk ke sini, gitu ya. Just go away, never come back here. Bring the value with you forever outside, gitu ya. Go away, pergi terus jauh dari sini, never come back. Jangan pernah kemari lagi. Kecuali yang bisa jadi musyrifah, ya. Tapi sudah lain fungsinya. Yang penting bagi kami seperti pesan itu, the value you got here, nilai-nilai yang kamu dapat sini, always bring with you, dan I hope it will be very useful for your advantage.
tahun sini. Kayak mana bahasa Inggris saya itu? Jadi maaf kepada ibu bahasa Inggris, ya kan? Saya terpaksa memberi kontribusi sedikit untuk to change the sense of English. Jadi kalau Anda bilang thanks to God, thanks to musibah, it's okay, itu betul. Tapi kalau let us thank to, it's very incorrect. Ya? Jadi seharusnya kalau let us thank God, because thank dalam posisi ini is the verb sebagai kata kerja, the verb that needs an object, gitu ya, an object. Jadi kalau Anda bilang let us thank God, bukan let us thank to God. Itu hanya telinga saya tadi mendengar sense-nya ini perlu masih ingat gitu aja. And at the same time when you say that we welcome to our musibah, it's also incorrect or mistake. Jadi bagaimana? We welcome the rector of the Padang Muslim want to give his speech. Right now, and time and place is yours, are yours. Jadi welcome di situ as a verb. Welcome di situ sebagai fi'il. Yahtaju ila maf'ul bih. Nah itu, jadi nggak bisa we welcome to the rector. Semoga ini menjadi amal jariah bagi saya kalau tadi. Jadi ini saya tadi ada istilah kawan-kawan dulu, takallam bil Arabiyah wala tatasonna, gitu kan? Apakah benar itu artinya? Cakaplah bahasa Arab, jangan dibuat-buat gitu. Tadi saya dengar Pak Patah disebutkan dengan benar Fatah bin Siregar. Tiba ke Pak Rizal sama Ibrahim Sirejar. Jadi Siregar gitu kan. Udah ngomong aja sebagai sense, nggak masalah itu. Mau ikut-ikuti orang Arab itu ya. Kalau Ibrahim Siregar ya Ibrahim Siregar. Karena kalau orang Mesir itu juga mengatakan Ibrahim Siregar, pasti ya. Jadi walaupun ditulis Sirejar, nggak usah lah ikut-ikuti itu ya Siregar. Jangan barang selimpuan. Ada barang selimpuan, orang itu mengikuti kita. Jangan kita itu tidak mu'arraf, ya kan? Jadi biasa aja lah gitu kan. Jadi dalam bahasa Inggris pun gitu juga. Jadi ketika dibilang barang selimpuan, bisa biar aja orang Inggris yang mengikuti kita. Ya? They follow how we pronounce our words. Ya? Our word itu ya mereka aja mengikuti. Nah ini hanya spontan aja nih ya. Kalaupun marah ibu bahasa Inggris, ya ini yang saya ikuti. Mudah-mudahan mungkin kan kita tidak menyalahkan, udah bangga kita. Just say, just speak, just talk, gitu ya, yang bisa ya. Ngomongnya aja. Kalian dulu ingatnya semester berapa kalian, kelas berapa kalian di SD belajar subjek, predikat, objek, kelas berapa? Kelas 3 kelas 4? Tapi tanpa itu kalian sudah pandai bahasa Indonesia kan? Itulah yang kita ajak belajar bahasa ini. Ngomongkan aja. Banyak kata-kata. Buat kalimat apa begitu. Nanti baru dikasih pagar-pagarnya. Jadi kami sama Pak Dekan dakwah, nggak begitu diajarkan. Diajarkan pagar-pagarnya mulai al-kalam, murakaun, gitu ya. Semua pagar. Disuruh ngomong takut. Tidak belajar secara natural. Manusia ini berbahasa secara natural adalah kata-kata didengar, dimomongkan. Pagar-pagarnya itu belum dipelajari, tadi sudah ngomong. Jadi ketika dikasih grammarnya, dikasih uslubnya sesuai dengan nahwu sudah lebih gampang. Makanya saya bilang tadi semua itu adalah benar sesungguhnya, cuma untuk menghaluskannya supaya mana tahu ini ada gunanya, langsung spontan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
pikir saya nggak banyak lagi ngomong. Saya sudah senang sekali sudah selesai tahun COVID ini kita menyelesaikan program kalian. Kirim salam saya kepada kedua orang tua. Semoga kalian nanti pulang melaksanakan sisa Ramadan yang berapa hari lagi? 12 hari lagi? 12. Ya, Ramadan ya? Nah, Ustaz. Kalian bersama sahur sama orang tua nanti, dan kemudian berlebaran. Semoga kalian setelah pulang dari sini fantasyiru fil ardi wabtaghu buyutakum, ya, min fadlillah. Keluar kalian dari sini, carilah kos-kos kalian. Kalau yang rumahnya di selingkuhan, silakan tinggal bersama orang tua. Nilai-nilai yang ada di ma'had, nilai-nilai peradaban tadi itu yang kalian pelajari di sini menjadi suatu nilai yang terus menerus. Ya, saya pikir tadi dikatakan ada orang Sirambas, ada orang Sepiongor, gitu ya. Ya itu semua kan hanya tempat, dan setelah sama-sama belajar di sini, nanti itu akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kenapa kalau dibilang orang Setiawan ketawa beliau? Pasti ya di otak kita itu terbelakang, tidak berperadaban, gitu ya. Tapi sesungguhnya belum tahu. Salah satu daripada tujuan ma'had ini membuat kalian pandai baca Quran, ya. Kita merasa berdosa memberikan ijazah yang pada selingkuhan bagi orang yang bisa baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bita'dib, punya adab, akhlakul karim. Kalau orang barat bilang civilization, berperadaban, punya karakter. Karakter itu ada karakter diri, perilaku, dan ada karakter kinerja. Nah, gitu kan? Jadi budaya-budaya yang ada semua, bagaimana kita dibentuk, buang sampah sembarangan ketika jadi urban itu sudah menjadi dosa besar, ya kan? Kalau di sungai biasanya kita buang di air galoga dan batang panes sampah, di sini diajarkan kalian itu untuk mengorganize di mana sampah itu pada tempatnya, kan gitu. Kalau biasanya tidak boleh apa yang saya katakan ya, supaya indahlah kehidupan itu, seninya tinggi, kebersihannya, tatanan hidupnya itu sebenarnya berperadaban itu. Budaya-budaya yang selalu merasa harus diutamakan, membuat kesalahan itu jangan dihukum dia, itu ciri masyarakat badui, badiah, primitif. Siapa yang kuat dia sesuka hatinya. Maka dalam masyarakat yang sudah bil hadarah, tamadun, semua ada tatanannya itu. Itu yang diajari kita, salah satu menjadi karakter building kita itu ada. Pak Mudir, saya pikir terima kasih kepada Mudir dan para muwajjihah, para muwajjih, para muslim, para muslimah telah bersedia membimbing anak-anak kita ini, ya. Sekali lagi anak-anak kami kirim salam kepada orang tua. Mari kita sebagai closing speech, ya, sebagai kalimatul ikhtitam, kita mulai bulan September yang lalu dan kita close pada malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terkait dengan teknis kepulangan itu kita serahkan kepada Pak Mudir. Besok jangan kita meninggalkan jejak di sini, ya. Kita belum tahu apakah mahasiswa kita ini perlu tambahan. Itu tetap kita masih menggunakan ini. Tapi kalau masalah COVID ini tidak sampai 2000 mahasiswa kita, mungkin tahun depan baru ini kita gunakan lagi. Tapi saya merasa ini sangat penting bagi kita karena kalian, saya tengok mulai angkatan pertama bagus-bagusnya di sini. Ya.
mungkin karena fokus ya, mungkin karena fokus di sini. Nggak ada gangguan kakak-kakak, abang-abang seniornya seperti di sana itu. Jadi kalian besok sudah di sana, jangan diganggu adiknya yang mahal sana, malah kalian bimbing ya. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Professor Dr. Haji Ibrahim Siregar, MCL, who has given the speech. Next agenda, giving souvenir Director of State